Ya, betul. Bisa di website. Sip, kita beberapa. Udah. Udah set belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah langsung aja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tugas menafsirkan pandangan, pengarang, dan menganalisis unsur intrinsik novel. Dan novel yang saya bawa berjudul Kebohongan Muda Ibu, karya Aster Putih. Untuk penafsiran pandangan pengarang itu untuk pandangan pengarangnya adalah pengarang menggambarkan pada tokoh petugas pelayanan umum untuk membantu menelepon pihak pesawat otomatis. Dan untuk tafsirannya, setuju dengan pandangan pengarang, perbuatan yang dilakukan oleh sang petugas sangat baik karena adalah membantu sama. Dan nilai terkandung di dalamnya adalah nilai sosial. Yang kedua, pandangan pengarangnya yaitu pengarang menggambarkan tokoh ibu yang selalu memotivasi anaknya supaya terus berdoa kepada Tuhan agar ia mendapatkan apa yang diminta. Dan untuk tafsirannya yaitu setuju dengan pandangan pengarang, perbuatan yang dilakukan oleh sang ibu sangat bijak karena selalu memotivasi kepada anaknya agar selalu berdoa kepada Tuhan. Dan nilai yang terkandung adalah nilai religius atau agama. Dan yang selanjutnya adalah pengarang menggambarkan pada tokoh anak yang ketika bertemu dengan ibunya langsung memeluk dan menyayangi ibunya. Dan tafsirannya yaitu setuju dengan pandangan pengarang, perbuatan yang dilakukan oleh sang anak pada ibunya sudah tepat dengan menghormati dan menyayangi ibunya. Dan nilai yang terkandung dalam kutipan tersebut atau teks tersebut adalah nilai moral. Yang selanjutnya adalah unsur intrinsik dari novel Kebohongan Mulia Ibu. Untuk temanya adalah cinta dan kesabaran. Latar atau setting latar yang ada di dalam novel Kebohongan Mulia Ibu yaitu tempat, waktu, dan suasana. Untuk latar tempatnya yang pertama ada di sekolah, yang kedua di rumah sakit, yang ketiga di kantor atau perusahaan, dan yang terakhir di jalanan umum. Yang pertama latar tempat yaitu contohnya ada di sekolah. Di pada ini seperti dalam kutipan di awal remaja saya masuk sekolah menengah. Dan untuk latar tempat di rumah sakit itu dalam kutipan saya melihat ibu terbaring lemah di rumah sakit setelah menjalani pembedahan. Untuk latar waktunya adalah pagi, siang. Untuk latar suasana sedih, bahagia, dan haru. Tokoh dan tokohan. Tokoh di sini di dalam novel Kebohongan Mulia Ibu yang pertama terutama tentunya ada ibu, yang kedua kakak, yang ketiga saya. Dan untuk penokohannya, untuk ibu adalah penyabar, bijak, dan penyayang. Seperti dalam kutipan, anakku, mama bohong agar kamu baik-baik saja, agar kamu tetap fokus belajar. Dan untuk tokoh kakak, yaitu baik dan berbakti. Seperti dalam kutipan, kakak-kakak saya menyuruh ibu supaya istirahat saja di rumah, tidak usah bekerja karena ada anak-anaknya yang dapat mencukupinya. Dan untuk penokohan saya adalah emosional. Seperti dalam kutipan, pokoknya aku mau HP dan komputer baru. Titik. Dan untuk alur dari novel Kebohongan Mulia Ibu adalah alur maju dan mundur atau bisa disebut campuran. Alur yang disajikan pada novel Kebohongan Mulia Ibu adalah campuran, di mana pengarang atau penulis menyajikan cerita secara urut dan juga kembali menanyakan masa lalu. Untuk sudut pandang Kebohongan Mulia Ibu adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Seperti dalam kutipan, cerita ini bermula ketika saya masih kecil. Saya lahir sebagai anak dalam sebuah keluarga yang sederhana. Makan dan minum serba kurang.
Dan untuk amanat dari novel Kebohongan Ayah Ibu adalah banyaknya kebohongan kecil yang ibu buat untuk menutupi kelemahannya. Kesakitannya banyak juga perjuangan ibu yang tidak tampak sama sekali di mata anaknya. Dia hanya ingin memberi, tak harap kembali, tak butuh penghargaan untuk semua pengorbanan. Karena seorang ibu selalu tulus untuk anaknya. Dan untuk gaya bahasa atau majas yang saya ambil yaitu adalah majas hiperbola. Majas hiperbola terdapat dalam kutipan wanita itu menangis terseduh-seduh atau wanita itu bisa dibilang sangat menangis. Untuk ringkasan cerita, seorang ibu adalah malaikat yang tidak bersayap bagi anaknya. Dia selalu ingin jadi pelindung dan pengayom tentang anak apapun yang akan dilakukannya demi kenyamanan dan kebahagiaan hidup semua anaknya. Meski harus berbohong, itu dilakukan semata dia tidak ingin kesulitan, kesusahan dan deritanya diketahui oleh sang anak. Seorang ibu yang tidak ingin anaknya terlihat sedih dan cemas akan hidupnya, dia akan berusaha tampil sebaik mungkin, menutupi semua derita yang agar anaknya tidak ikut larut dalam duka yang ada. Dia selalu ingin terlihat baik-baik saja, kapanpun dan dimanapun. Kehidupan harus terus berjalan. Seorang ibu senantiasa menanamkan sifat optimis kepada kedua anak-anaknya siapapun dia. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada kurang atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.